Swastiastu, Salam Nusantara. Pemirsa, selamat datang di Beranda Nusantara hari ini. Bersama saya, Farcan. Beragam informasi dari berbagai pelosok Nusantara akan segera hadir untuk Anda. Sebelumnya, silahkan follow dan subscribe semua sosial media kami dengan nama akun Jawa Pos TV Bali. Untuk informasi menarik lainnya. Disiarkan dari studio Jawa Pos TV Bali, inilah Beranda Nusantara. Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio membuka rangkaian Bali Digital Festival di Taman Budaya Art Center Denpasar. Kegiatan yang mengusung digitalisasi Bali ini berlangsung pada 2-4 Juni 2023 dengan beragam acara kreatif untuk mendorong digitalisasi berbagai sektor seperti pemerintahan, pariwisata, industri kreatif, dan perekonomian Bali. Bali Digital Festival atau Bali DigiFest kembali digelar untuk kali kedua yang berlangsung pada 2 hingga 4 Juni 2023. Bali DigiFest tahun ini bertajuk Digital Kerti di mana pemerintah Provinsi Bali mendorong akselerasi transformasi digital di seluruh sektor, baik itu pemerintahan, pariwisata, perekonomian, hingga industri kreatif. Pembukaan Bali DigiFest 2 ini menampilkan tarian serta kolaborasi digital karya Ardi Dwiki, tampak hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, serta Gubernur Bali Wayan Koster. Menpan RB Abdullah Azwar Anas saat membuka acara ini pada Jumat 2 Juni mengatakan, pemerintah mendorong agar Pemprov Bali segera mengoptimalkan teknologi informasi di segala sektor. Inilah digital leadership yang kita harapkan. Pemda, gubernur, jangan lagi ada warga harus datang ke kantor. Siapkan kanal-kanal telepon, kanal-kanal YouTube untuk memberikan penjelasan. Sehingga dengan demikian orang di Bali akan bahagia untuk mendapatkan penjelasan tanpa harus datang ke kantor, tanpa harus datang ke pusat-pusat pelayanan, tapi cukup dengan digital leadership yang sedang kami contohkan sebagai diarahkan oleh Bapak Presiden. Bali DigiFest 2023 menampilkan beragam acara dan pertunjukan seni, Digital Fashion Bali, festival musik, serta lomba Nyoma Buta Kala yaitu permainan 3 dimensi berbasis virtual reality dengan atmosfer horor khas Bali. Pengunjung juga dapat melihat stand beragam penggunaan teknologi digital yang telah diterapkan di Provinsi Bali. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan. Pesawat Emirates jenis Airbus A380 perdana mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, yang merupakan pesawat penumpang komersial terbesar di dunia, baik dari sisi dimensi maupun kapasitas penumpang. Kedatangan wisatawan mancanegara dengan pesawat A380 ini diharapkan dapat memulihkan pariwisata dan perekonomian negara. Ada itu lagi. Aduh, pesawatnya Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menyambut pesawat super jumbo jenis Airbus tipe A380 milik maskapai Emirates yang perdana mendarat dengan mulus di tanah air. Pesawat super besar ini disambut dengan tembakan meriam air sebagai bentuk penghormatan tuan rumah kepada para tamu yang akan berwisata di Bali. Pendaratan pesawat A380 menjadi catatan sejarah dalam penerbangan komersial dengan pesawat A380 pertama di Indonesia. Maskapai Emirates rute Dubai dan Pasar ini berangkat dari Dubai, Uni Emirat Arab dengan nomor penerbangan EK368 dan mendarat di Pulau Dewata pada Kamis 1 Juni pukul 16.35 waktu Indonesia Tengah. Pesawat yang membawa 470 lebih penumpang ini disambut langsung oleh tuan rumah sekaligus orang nomor 1 di Bali, Gubernur Wayan Koster. Dirinya berharap kedatangan wisatawan mancanegara dari Uni Emirat Arab
dapat melebihi target kunjungan wisatawan Bali tahun ini yang mencapai 4,5 juta pengunjung. Terima kasih sama-sama. Safe flight. Safe flight, safe flight, safe flight. Pasca bulan April ini, apalagi ditambah dengan penerbangan A380, saya kira akan terjadi peningkatan yang signifikan pada bulan-bulan ke depan, mulai Juni, Juli, sampai akhir tahun. Sehingga kalau target 4,5 juta ini dipastikan tercapai, saya punya feeling targetnya bisa naik menjadi 5 juta sampai bulan Desember. Hadirnya penerbangan internasional Dubai dan Pasar Dubai menjadi gerbang utama dalam pemulihan pariwisata dan perekonomian tanah air pasca pandemi. Pada hari yang sama, pesawat A380 melanjutkan perjalanannya dari Bali menuju Dubai. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jembatan Kretek yang menjadi ikon masyarakat pesisir selatan Bantul, Yogyakarta, diresmikan Presiden Joko Widodo. Jembatan yang menelan biaya 364 miliar rupiah ini menjadi kelanjutan koneksitas proyek jalur jalan lintas selatan di Pulau Jawa. Presiden Joko Widodo Jumat 2 Juni meresmikan Jembatan Kretek 2 yang terletak di Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jembatan yang berdiri di atas muara Sungai Opak ini merupakan bagian dari konektivitas proyek Jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS, mulai dari Jawa Tengah sisi selatan hingga nantinya tembus ke Kabupaten Gunung Kidul. Presiden Jokowi berharap dengan diresmikannya Jembatan Kretek 2 ini, kecepatan mobilitas barang maupun orang bisa lancar. Dengan begitu, daya saing produk-produk yang ada di Jawa bagian selatan bisa bersaing secara kompetitif. Kecepatan jalur logistik, mobilitas orang, mobilitas barang, semuanya bisa lancar karena kita telah memiliki jalur lintas selatan. Dan kita harapkan daya saing produk-produk yang ada, yang diproduksi di Jawa bagian selatan ini bisa masuk pasar dengan competitiveness yang jauh lebih baik. Goalnya ke sana. Pada kesempatan yang sama pula, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengapresiasi diresmikannya jembatan ini. Jembatan baru menjadi akses jalur wisata yang harapannya mampu membangkitkan kunjungan wisata pantai di Bantul. Telah berubah ya, atau bertambah fungsinya sebagai objek wisata, yaitu wisata Jembatan Kretek 2, di mana di kanan kirinya, di sampingnya nanti akan ada fasilitas pariwisata, ya, kuliner, permainan, dan wisata air. Jembatan Kretek 2 sebelumnya telah diuji coba pada Januari 2023 lalu. Jembatan yang memakan dana sebesar 364 miliar rupiah dengan panjang 556 meter ini memiliki 4 jalur termasuk jalur pesepeda. Presiden juga menyampaikan jalur lintas selatan Pulau Jawa yang dimulai dari Banten hingga Jawa Timur sebagian sudah selesai. Di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah telah rampung 100%. Di daerah istimewa Yogyakarta masih kurang 14 km, dan di Jawa Timur masih kurang 24 km. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Dalam rangka menekan tingginya harga pangan seperti telur ayam, Kemensos melalui Keuskupan Agats Kabupaten Asmat, Papua Selatan membangun kandang ayam. Peternakan ayam menjadi salah satu cara untuk meningkatkan gizi masyarakat termasuk menambah pendapatan melalui transaksi jual beli telur. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyerahkan bantuan pemberdayaan bagi warga Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan pada Kamis 1 Juni 2023.
Bantuan yang diserahkan berupa 27 unit kapal, perlengkapan sekolah untuk anak, bibit ternak babi juga lele, serta penerangan jalan umum tenaga surya. Mensos mengatakan penyerahan bantuan ini sebagai wujud dan bukti hadirnya pemerintah mendongkrak roda perekonomian di pedesaan juga pelosok Indonesia guna menekan angka kemiskinan. Melalui bantuan pemberdayaan ini, Mensos berharap dapat mendorong mobilitas masyarakat setempat dalam melakukan mata pencaharian. Memang karena Agats ini sangat spesial karena dia tanahnya nggak bisa ditanami, sehingga kemudian saya mengusahakan untuk bagaimana terutama untuk gizi itu bisa diambil dari peternakan telur, ayam petelur, dan kemudian di kampung di sana itu karena sungainya sangat keruh, maka kita bantu lele dan berkembang terus. Tak hanya di Kabupaten Asmat, Mensos juga menyerahkan bantuan pemberdayaan bagi warga di 3 kampung di Kota Jayapura, Papua pada Rabu kemarin. Dari Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Kesehatan memaparkan kondisi terkini penyakit rabies di Indonesia dalam jumpa pers virtual. Data yang tercatat hingga Mei 2023 ada 8 provinsi yang bebas rabies dan 25 provinsi masih endemik rabies. Kementerian Kesehatan memaparkan kondisi terkini penyakit rabies yang ada di Indonesia dalam jumpa pers secara virtual pada Jumat 2 Juni 2023. 8 provinsi dinyatakan bebas rabies dan 25 provinsi masih dinyatakan endemi rabies terhitung hingga Mei 2023. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Penular Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi mengatakan sepanjang tahun 2023 terdapat 31.113 kasus GHPR atau gigitan hewan penularan rabies di seluruh tanah air. 11 kasus diantaranya berakhir dengan korban gigitan meninggal dunia. Imran menambahkan 95% kasus yang dialami manusia dipaparkan lewat gigitan anjing yang terinfeksi. Dari kasus kematian yang terjadi, kerap kali disebabkan oleh korban yang menyepelekan gigitan anjing. Sebagian besar kematian-kematian tadi itu ternyata memang terlambat dibawa ke Vaskes gitu. Karena mereka itu merasa, ini hanya gigitannya kecil kok, nggak sampai berdarah kok gitu ya. Kemudian anjingnya juga, itu anjing tetangga saya yang biasa main dengan saya kok gitu kan. Jadi menyepelekan gitu. Pemerintah terus mengupayakan eliminasi terhadap kasus rabies nasional, mulai dari vaksinasi, manajemen populasi anjing, surveillance dan analisis epidemiologi, hingga mendirikan Rabies Center. Upaya ini dilakukan untuk target Indonesia bebas rabies pada tahun 2030 nanti. Dari Jakarta, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara, karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.